Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, kembali lagi kita di Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kota Surakarta. Nah, hari ini adalah edisi spesial karena apa? Karena pada hari ini kita akan mengisi Ngabuburit ini dengan bedah buku Jalan Panjang. Nah, ini adalah dinamika pengawasan penyusunan data pemilih pada pemilu 2024 di Jawa Tengah. Nah, tentunya bedah buku kali ini saya tidak sendiri. Hari ini ditemani oleh anggota Bawaslu Kota Surakarta, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas. Selamat datang Bapak Agung Sulistyo. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Bawaslu, beberapa mungkin ada yang penasaran tentang apa sih buku Jalan Panjang ini, tentang apa sih? Nah, Pak Agus, mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Bawaslu sekilas saja tentang buku Jalan Panjang ini berisi tentang apa aja. Terima kasih Mbak Sita. Para pemirsa semua, sahabat Bawaslu semua, pada pemilu 2024 kemarin, Bawaslu Provinsi telah menginisiasi untuk melakukan digitalisasi seluruh tahapan proses. Di antaranya adalah proses pemutakhiran data pemilih pada tahapan ini. Kemudian dilakukan rakor yang kemudian outputnya adalah menulis buku ataupun menulis artikel setiap kabupaten kota. Dan kemudian ditentukanlah buku itu menjadi sebuah proses yang panjang. Artinya adalah jalan panjang pemutakhiran data pemilih. Kebetulan untuk P2H ini adalah bertanggung jawab untuk mengawal tahapan pemutakhiran data pemilih. Buku ini berkisah tentang dinamika pengawasan penyusunan daftar pemilih yang cukup tebal, kira-kira 408 halaman. Ini ada sekian penulis dari setiap kabupaten kota. Nah, ini setiap kabupaten kota menyumbangkan penulisan dengan dinamikanya masing-masing kabupaten kota sendiri. Untuk Kota Surakarta, kebetulan kami mengambil tulisan tentang generasi milenial di pusaran pemilu 2024. Kenapa Pak? Kenapa memilih tema tersebut? Ada apa dengan milenial di Kota Surakarta ini? Nah, sebenarnya ini bukan hanya di Kota Surakarta, artinya bahwa di seluruh Indonesia sebenarnya juga mengalami ada sebuah era di mana terdapat bonus demografi, di mana jumlah usia yang tumbuh, kemudian mereka masih relatif dinamis, itu jumlahnya sekian banyak, melebihi jumlah-jumlah yang tidak produktif. Artinya yang produktif itu sangat banyak, yang muda-muda itu. Nah, kalau kita melihat misalnya dari pemilu 2024, dari 204 juta pemilih, 55%-nya adalah pemilih muda. Pemilih muda ini ada pemilih yang milenial, Gen Z, itu gabung menjadi satu, menjadi pemilih muda. Nah, oleh karena itu kami sangat tertarik dengan pemilih milenial ini. Bagaimana mereka positioningnya di pusaran pemilu 2024. Jadi ada sekitar pemilih generasi Z itu 33%. Kemudian juga generasi milenial sendiri itu 23%. Nah, kalau kita jumlah ini 56%, cukup lumayan. Berarti 56% dominasi pemilih adalah pemilih yang kategori pemilih muda, pemilih milenial dan Gen Z gitu. Oke, karena lebih dari separuh ya Pak ya. Pemilih kali ini banyaknya dari kaula muda. Nah, ini tentunya Indonesia kan juga berharap dengan kaula muda tentang pemilu tahun 2024 kemarin. Ya, betul. Nah, Pak, Jalan Panjang ini kan menceritakan tentang data pemilih ya Pak ya. Yeah. Nah, kemudian bagaimana sih hasil pengawasannya di Bawaslu Kota Surakarta, khususnya kan di Kota Surakarta ya Pak ya, terhadap tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini Pak? Nah, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa ada
DPT yang telah ditetapkan Kota Surakarta sejumlah 452.727, 55%-nya adalah pemilih muda ataupun pemilih milenial ini. Dari sebaran tersebut itu ada sekitar 242.762. Jadi ini lebih dari separuh untuk pemilih Kota Surakarta itu adalah pemilih muda. Kemudian karena pemilu 2024 itu adalah eskalasi konsolidasi demokrasi yang cukup dinamis, dan di situ semua kandidat, semua calon itu tentunya sangat perhatian terhadap apa yang dinamakan bagian pemilih muda ini. Nah, oleh karena itu bagian ataupun tren perang pada saat itu adalah tren bagaimana pemilih milenial ini menjadi bagian yang bisa memenangkan partai ataupun calon. Nah, Bawaslu Kota Surakarta sudah melakukan pengawasan dari tahapan DPS ataupun sebelum DPS, kemudian setelah itu ditetapkan DPS, kemudian ada perbaikan DPS HP, dan kemudian ditetapkan menjadi DPT. Nah, dalam proses pengawasan, selama pengawasan tersebut ada beberapa temuan, diantaranya ada yang kelihatan sekali adalah anomali data pemilih. Anomali data pemilih itu adalah data yang tidak lengkap. Misalnya itu kurang RT, kurang RW, tetapi ada sesuatu yang unik di sini. Munculnya anomali data pemilih yaitu RT 000 dan RW 00. Dan ini cukup banyak. Di Kota Surakarta itu ada 1.209 pemilih. Wah, terlalu banyak ya itu, Pak. Terlalu banyak. Nah, ini siapa ini sebenarnya anomali ini? Nah, oleh karena itu Bawaslu Kota Surakarta menindaklanjuti fenomena ini, sudah melakukan saran perbaikan baik kepada KPU, terutamanya adalah Dispenukcapil, dan melakukan warning kepada Dispenukcapil untuk melakukan perbaikan data pemilih. Kemudian ada juga yang data yang meninggal tetapi masih tercatat. Ini cukup lumayan kalau kita lihat di data hasil di buku ini, meninggal dunia, kemudian ini masih cukup lumayan. Ada 344 ya, tambah 239. Nah, ada lagi yang potensi ganda. Ganda ini cukup besar, ada 4.194 yang potensi ganda. Kemudian juga ada yang pindah keluar masih tercantum, kemudian pindah masuk juga belum tercantum. Nah, ini beberapa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surakarta. Terkait hal tersebut, kita sudah melakukan saran perbaikan, dan KPU sudah melakukan perbaikan sebagaimana saran yang sudah disampaikan oleh Bawaslu. Kemudian juga kita juga memetakan beberapa pemilih yang disabilitas, karena juga ada sekian ribu di Kota Surakarta ini juga dalam kategori pemilih yang kategori disabel. Ternyata lumayan banyak sekali ya Pak ya dinamika dalam pengawasan daftar pemilih ini, mulai dari anomali, pemilih ganda, ataupun pemilih yang sebenarnya harusnya TNS tapi masih masuk dalam daftar pemilih. Nah, untungnya dan kemarin itu Bawaslu Kota Surakarta sudah memberikan saran perbaikan ya Pak ya, kepada KPU dan juga Dispenukcapil. Apalagi itu terkait dengan pendataan ya Pak ya, itu kan sangat krusial menurut apalagi di tahapan pemilu ya Pak ya, karena satu suara itu kan menentukan. Sahabat Bawaslu mungkin juga sudah tahu bahwa satu suara kita itu sangat berarti untuk kemajuan bangsa ini. Nah Pak, untuk yang terakhir kali Pak, harapan Bapak dalam proses panjang untuk pemutakhiran data pemilih di pemilu ataupun pemilihan yang akan datang seperti apa Pak? Ya, tentunya kita ke depan pemutakhiran data pemilih harus berjalan lebih bagus. Data-data yang dihasilkan harus dipastikan lebih valid, mutakhir, dan kekinian. Nah, artinya apa? Bahwa data yang dihasilkan
itu benar-benar data real, valid, kemudian dan mutakhir ataupun kekinian. Nah, tentunya ini ada beberapa persyaratan, paling tidak ada regulasi yang mendukung. Itu harus dipastikan bahwa regulasi yang mendukung harus kekinian juga. Kemudian harapan kami selaku Bawaslu, kalau memang menginginkan data itu valid, mutakhir dan kekinian, setidaknya ada beberapa minimal kita bisa merekomendasikan ada petugas ataupun pengawas pemutakhiran data pemilih terutama pada tahapan coklit. Nah, itu kan bisa dilakukan sebenarnya dengan revisi undang-undang. Misalnya pengawas TPS. Pengawas TPS itu selama ini bekerja hanya 1 bulan, ya, 1 bulan pada tahapan bukan pemutakhiran tetapi pada pemungutan dan penghitungan. Nah, ini akan lebih bagusnya mungkin ini juga ada juga pengawas khusus tentang coklit. Nah, dengan begitu bisa jituji antara petugas pemutakhiran data pemilih dengan pengawas TPS yang berbasis TPS ini, sehingga nanti akan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya para PPDB, petugas PPDB hanya bekerja dari belakang meja. Kemudian PPDB karena dia itu tokoh masyarakat ataupun Pak RT atau Pak RW, karena dia itu sudah hafal warganya, cukup dengan dari rumah. Nah, padahal persyaratannya harus melakukan yang namanya pencocokan dan penelitian atau coklit itu harus datang langsung dan bertemu kepada pemilih langsung. Saya rasa seperti itu, Mbak. Jadi pengawas TPS itu nanti ada ditambah lagi masa kerjanya setelah menjadi 2 bulan mengawasi penghitung dan mengawasi coklit, atau membuat regulasi ataupun revisi undang-undang terkait dengan ini pengawas tahapan coklit. Nah. Baik, terima kasih Pak. Semoga harapan-harapan tadi setidaknya regulasi bisa mungkin bisa diperbarui lagi ya Pak ya terkait dengan pengawas di tahapan coklit tadi, karena data yang valid itu memang kita butuhkan selama tahapan pemilu maupun pemilihan yang berlangsung. Terima kasih Bapak untuk bincang-bincang hari ini, untuk bedah bukunya di Jalan Panjang, Dinamika Pengawasan Penyusunan Data Pemilih pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah. Sahabat Bawaslu, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Bawaslu Kota Surakarta. Mungkin bisa Pak jargonnya Bawaslu bareng-bareng. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Pak Agus, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.